Bab 079. Lepaskan aku. Bagaimana jika ada yang melihatnya? Wina berusaha melepaskan diri, menggeliat sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Karena tidak berhasil akhirnya Wina memukulkan tangan ke dada bidang suaminya. Berharap cara ini bisa membuat Faro melepaskannya. Berhenti memukulku. Ini bukan roti bantal yang empuk, ini roti sobek. Tidak ada gunanya kau memukulku, aku tidak akan merasakan sakit hanya karena pukulanmu. Faro justru mempererat pelukannya, memangku Wina di kedua pahanya. Dalam posisi menyamping, melingkarkan tangan kanannya di pinggang Wina, sementara tangan kirinya dia gunakan untuk meraih dagu Wina. Keduanya saling tatap, saling menelan selai faem masing-masing. Degup jantung mereka seperti saling bersautan. Tidak, aku tidak boleh terbawa suasana. Bagaimana jika ibu melihatnya? Wina segera mengumpulkan kesadarannya dan memalingkan wajahnya. Lihat laptopmu masih menyala. Kau sebaiknya menyelesaikan semua pekerjaanmu. Bukannya melepaskan, Faro justru tersenyum licik dan menarik tubuh Wina agar lebih dekat lagi dengannya. Aku tidak peduli dengan laptop sialan itu. Faro langsung menutup laptop yang layarnya masih menyala. Tapi aku peduli, bagaimana jika ada yang melihat kita? Batin Wina. Diamlah, jangan banyak bergerak. Meraih dagu Wina lagi. Bibirmu, ucap Faro terputus. Dia meletakkan ibu jarinya di bibir tipis Wina lalu mengusap lembut. Bibirku. Ada apa dengan bibirku? Batin Wina. Kenapa dengan bibirku? Sejak kapan bibirmu begitu menggoda? Apa maksudmu? Sejak dulu bibirku memang seperti ini. Aku ingin mencoba rasanya. Mencoba bagaimana? Jika kau ingin sesuatu aku akan membuatnya untukmu, jangan bicara yang tidak-tidak, bibirku bukan makanan. Biarkan aku mencobanya. Lagi pula dari ujung kepala sampai ujung kaki kau, kan milikku. Aku berhak mencoba semuanya. Tunggu, apa otakmu benar-benar utuh? Aku rasa otakmu itu miring, kau tidak lihat kita sedang ada di mana. Batin Wina. Faro mendekatkan wajahnya, jarak keduanya semakin dekat, tiba-tiba suara menggelegar membuyarkan konsentrasi mereka berdua. Tuan muda. Faro menurunkan tubuh Wina pelan-pelan dan membuka laptopnya kembali. Faro hafal betul suara siapa yang sudah mengusik kesenangannya. Tuan muda, saya berhasil memanen singkong. Nanti saya akan bawa ke kota. Ken menunjukkan beberapa singkong yang berhasil dicabutnya dari kebun belakang. Pakaian Ken masih kotor, tetapi wajahnya dipenuhi senyum. Ha, kerja bagus, Ken. Faro tersenyum dramatis sembari mengacungkan jempolnya. Kau bawa saja apapun yang bisa kau bawa, bila perlu sekalian akar-akarnya kau cabut dan kau bawa ke kota. Dasar singkong sialan. Apa Anda ingin menanam singkong di rumah, Tuan? Iya, bila perlu tanamlah pisang, cabai, tomat, lakukan apapun yang kau mau. Jadi sekarang pergilah dari sini. Ken tersenyum bahagia mendengar ucapan Faro. Dia tidak pernah tahu jauh di dalam hati bosnya ada dendam kesumat yang harus terbalaskan. Baiklah, aku ke kebun lagi. Tunggu, Ken, aku ikut. Wina bangun dari kursi. Faro langsung meraih pergelangan tangan Wina dan menggelengkan kepala diikuti ekspresi menggemaskan. Memelas ala tuan muda. Jangan tinggalkan aku, kurang lebih begitu artinya. Aku harus bantu ibu. Meletakkan tangan di pipi Faro. Kau juga harus mandi dan pergi ke masjid. Membelai lembut pipi Faro. Tapi aku. Drama macam apa ini, Tuhan? Kenapa aku terlihat seperti petani miskin yang sedang melihat keromantisan raja dan ratu? Seharusnya aku pergi, batin Ken. Dia langsung memalingkan wajahnya. Ayolah, suamiku. Aku harus membantu ibu. Baiklah. Begitu mendengar kata, suamiku, Faro langsung melepaskan tangan Wina. Sebelum ke kebun aku akan siapkan handuk dan pakaian di atas kasur, iya. Faro menganggukkan kepala sembari tersenyum. Malam pun tiba. Setelah berunding Faro, Wina, dan Ken memutuskan untuk menginap sehari lagi.
Besok pagi ketiganya akan kembali ke kota. Alasan yang paling mendasari adalah karena Faro harus kembali memimpin beberapa rapat di perusahaannya yang tertunda. Alasan terpenting ialah kondisi kehamilan Wina yang harus dipantau oleh Dr. Amel. Wina sedang duduk di ranjang sembari menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang, di tangannya terselip sebuah buku cerita yang sedang dia baca. Ketika sebuah ketukan yang terus-menerus berulang membuatnya kesal, dia menggeliat turun dari ranjang. Sebentar, sudah memegang gagang pintu. Siapa sih yang mengetuk pintu kamar sebar-bar ini? Ibu dan Dahlia jelas tidak mungkin melakukannya, gerutunya. Loh, kau sedang apa di depan kamarku? Kenapa bawa bantal guling segala? Dan wajahmu kenapa memelas begitu? Wina langsung memberondong pertanyaan begitu pintu kamarnya terbuka dan mendapati Faro sudah berdiri dengan kaos dan celana kolor. Di kedua tangannya terselip bantal guling. Aku diusir, ucap Faro dengan ekspresi memelas. Diusir bagaimana? Wina menggaruk kepalanya, kalimat diusir, yang baru saja diucapkan Faro seperti memiliki makna berbeda. Ya diusir, memainkan kakinya di atas lantai. Ken bilang, mulai sekarang aku harus tidur di kamarmu. Kita kan suami istri. Ekspresinya sudah berubah manja. Bisakah kau hentikan ekspresimu itu? Jika Ken mendengar ucapanmu, aku yakin dia akan menangis karena kau sudah memfitnahnya, batin Wina. Biarkan aku masuk, iya. Aku yakin Ken tidak mengatakannya, kau hanya ingin tidur denganku, kan? Faro gelagapan. Tuh, kan benar, kau gugup. Aku tidak. Benar, Ken tidak pernah menyuruh Faro untuk pindah kamar. Baginya tidak masalah jika dia harus tersiksa dengan sengatan hawa dingin yang datang dari lantai kamar, dia tidak akan berani mengusir bosnya. Namun, datang ke kamar Wina adalah murni keinginan Faro sendiri. Sudahlah, aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Faro memaksa masuk. Lagi pula suami istri, kan memang harus tidur satu kamar. Wina hanya tersenyum melihat tingkah suaminya. Kenapa harus berbohong hanya agar bisa tidur di kamarnya? Padahal Faro bisa jujur, toh Wina juga tidak bisa menolak. Biar bagaimanapun mereka memang sudah rujuk. Kemari. Faro menepuk ruang kosong di sampingnya. Dia sudah rebahan di atas kasur. Merentangkan tangan kanannya untuk dijadikan sandaran kepala Wina. Apa maksudmu? Kau ingin aku tidur di tanganmu? Tidak, aku tidak mau melakukannya, batin Wina. Aku belum ngantuk. Aku masih mau baca buku. Duduk di kursi dekat ranjang lalu membuka buku ceritanya. Kau yakin sedang membaca buku seperti itu? Wina mengangguk. Kau tidak sadar berapa umurmu. Memangnya kenapa? Aku suka membacanya, jika kau tidak suka melihatnya kau boleh tutup mata. Wina menyampingkan tubuhnya. Kursi yang dia duduki menghadap ke arah Faro, jadi ketika Wina menyamping sebagian wajahnya terlihat oleh Faro. Seharusnya anak kita yang membaca buku itu. Ini memang keinginan anakmu, tiba-tiba aku ingin membaca buku dongeng. Memangnya apa yang kau baca? Cinderella, suatu saat nanti putra kita akan menjadi pangeran tampan yang menyelamatkan hidup seorang upik abu. Mendengar itu Faro hanya bisa memukul keningnya sendiri. Kau suka buku dongeng, kan? Iya, jawab Wina singkat. Kalau begitu kemarilah, aku akan membelikan satu kontainer penuh buku dongeng untukmu. Kau bisa membacanya sampai tua. Imbalannya, Wina menaikkan satu alisnya. Kemari, datang ke pelukanku. Tidak mau. Aku bilang kemari. Kali ini Faro menepuk dada bidangnya. Apa maksudmu? Kau ingin aku menyandarkan kepalaku di dadamu. Yang benar saja, aku terlalu gugup untuk melakukannya, batin Wina. Ayolah, sampai kapan aku harus menunggumu? Apa kau benar-benar tidak tahu jika aku sangat merindukanmu? Apa kejadian tadi sore belum cukup untukmu? Aku kesal sekali sampai ingin mencekik leher Ken sampai mati. Wina tersenyum lebar ketika mengingat kejadian sore tadi. Faro benar-benar kesal ketika kesenangannya diganggu oleh Ken hanya karena dia berhasil mencabut singkong. Dan kau malah tertawa. Kemari. Aku bilang kemari.
Tidak bisa. Aku masih membaca. Menaikkan buku bacaannya sampai menutup wajah. Ah, gerah sekali. Faro membuka kausnya dan melemparkan ke sembarang arah. Aku akan minta ibu memasang AC. Faro terus menggertu, saat ini dia sedang memejamkan mata sembari memperlihatkan bagian atas tubuhnya tanpa sehelai benang pun. Wina menurunkan bukunya dan melihat Faro sedang merentangkan kedua tangannya ke atas dengan dada terekspos. Apa-apaan sih, kenapa harus membuka baju? Di sampingnya, kan ada kipas. Mana mungkin dia merasakan gerah? Batin Wina. Dengar, Wina, jika kau tidak tidur di sampingku dalam hitungan ketiga, maka aku akan turun dari ranjang dan menggendongmu. Itu bukan peringatan, itu perintah. Karena Faro menekankan kalimat menggendong. Aku, kan sudah bilang sedang membaca. Persetan dengan buku bacaanmu. Aku hanya ingin kau tidur di sampingku. Baiklah, jika kau terus keras kepala begitu. 1, 2, tik. Faro mulai menghitung. Wina langsung melemparkan buku bacaannya. Faro tersenyum puas begitu Wina sudah berpindah tempat ke sampingnya. Bahkan sebelum hitungan ketiga selesai diucapkannya. Sekarang letakkan kepalamu di sini. Memukul dadanya sendiri dengan kuat sampai terdengar suara beradu antara telapak tangan dan dadanya. Tidak mau, aku tidak akan melakukannya. Oh, kau memang harus selalu dipaksa. Dalam hitungan ketiga, jika kau tidak meletakkan kepalamu aku akan melepaskan semua pakaian yang kau kenakan. Lalu, Faro menggantung kalimatnya, mengeratkan ke-10 jemarinya seolah sedang mengumpulkan kekuatan. Wina menelan selaiva melihat wajah Faro yang dipenuhi seringai licik. Lalu apa? Lalu kau tidak akan bisa tidur sampai besok pagi. Kau sedang mengancamku. Yah, terserah kau mau mengartikan apa. Menaikkan kedua tangan dan bahunya secara bersamaan. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Alih-alih mengikuti perintah suaminya, Wina justru memutar tubuhnya membelakangi Faro. Padahal ancaman yang Faro layangkan bukanlah sesuatu yang mudah dilewatinya. Faro tersenyum, dia menggerakkan tubuhnya, berangsur-angsur mendekati Wina yang sedang tidur menyamping, lalu memeluknya dari belakang. Aku bisa melakukan apapun padamu, sayang. Tanpa memaksa sekalipun kau akan menyerahkan dirimu padaku, baik hatimu ataupun tubuhmu. Melingkarkan tangan kanannya di pinggang Wina, sementara tangan kirinya dia gunakan untuk membelai puncak kepala Wina. Terima kasih karena kau telah memberiku kesempatan untuk membahagiakanmu. Percayalah, aku akan menghujanimu dengan banyak cinta. Mendaratkan ciuman mesra di kepala Wina. Ya Tuhan, apa yang terjadi padanya? Kenapa dia berbeda dari sosok mengerikan yang pernah membuatku terluka? Benarkah dia yang sebenarnya adalah laki-laki yang seromantis ini? Jika seperti ini terus aku pun tidak akan tahan, batin Wina. Seterusnya, jangan pernah memikirkan laki-laki lain lagi. Jangan menatap, jangan tersenyum, apalagi sampai jatuh hati pada laki-laki lain. Wina menggelitar. Jantungnya berdebar sangat kencang, dia sampai memegang dadanya, tetapi degup jantungnya semakin tidak bisa dikendalikan. Aku harus bagaimana, Tuhan? Jantungku seperti mau meledak. Kenapa? Astaga, kenapa aku harus bertanya hal bodoh seperti itu? Karena gugup aku sampai kehilangan otakku, Wina mengumpati dirinya sendiri. Karena kau itu milikku. Hanya milikku. Aku tidak suka kau tersenyum kepada laki-laki lain, karena aku yang akan menghujanimu dengan banyak senyuman sehingga kau tidak perlu senyuman orang lain lagi. Aku juga tidak suka kau melihat laki-laki lain, karena aku akan selalu menatapmu dengan tatapan penuh cinta sehingga kau tidak perlu menatap laki-laki selain aku. Aku yang akan memberimu banyak cinta sampai kau tidak bisa menampungnya, sehingga tidak ada tempat untuk laki-laki lain di hatimu. Jadi di hati dan otakmu harus dipenuhi dengan diriku, hanya aku. Wina diam tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Pokoknya hanya ada aku, di sini. Meletakkan tangan di dada Wina. Tunggu, apa yang aku pegang? Ini rasanya seperti apa yang sedang kau pegang? Wina memberontak. Singkarkan tanganmu dari situ. Kenapa kau malah meremsinya? Tunggu,
Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kau sedang mencuri kesempatan dalam kesempitan. Tidak, sungguh. Aku ingin menunjuk ini, memukul dadanya sendiri. Maksud Faro yang sebenarnya adalah menunjukkan letak hatinya. Kau merusak momen romantis kita. Wina bangun dari ranjang. Tunggu, ini bukan salahku. Kau yang membelakangi aku, jadi aku salah pegang. Lagi pula jaraknya memang berdekatan. Jadi aku sudah tahu salah pegang. Kenapa tidak cepat-cepat melepaskan? Kenapa malam meremsinya? Aku, tidak. Faro bingung harus berkata apa. Dia sampai tergagap. Sudahlah, aku harus minum untuk menjernihkan kepalaku. Kau mau minum apa? Biar aku buatkan. Wina masih menekuk wajahnya. Aku sungguh tidak sengaja, demi Tuhan. Faro memijat pelipisnya. Tapi itu sungguh, rasanya, aku tidak bisa menggambarkannya. Mau minum tidak? Kalau tidak ya sudah. Sudah berada di depan pintu dan memegang gagang pintu. Iya? Iya, aku mau minum. Faro pasrah. Apa? Kopi atau teh? Baygon ada. Lebih baik aku mati daripada melihatmu marah-marah seperti itu. Wina langsung keluar dari kamar. Begitu sampai di luar dia tertawa terbahak melihat tingkah lucu suaminya. Sebenarnya Wina bukannya marah, tetapi dia tidak bisa menahan malu. Sudah menikah lama, tetapi rasanya seperti baru saling mengenal dan jatuh cinta. Bahkan pengalaman pertamanya dengan Faro tidak seindah ini. Di dalam kamar. Apa kau tidak punya mata? Hah? Sekarang kau tidak bisa bicara apapun padaku. Kau tidak punya mulut. Jelaskan padaku. Kenapa kau justru meremsinya? Bukannya berhenti. Dasar tangan sialan. Faro sedang mengumpati tangannya sendiri yang sudah berkelana ke tempat terlarang, sampai membuat Wina meradang. Memangnya kenapa? Ah, aku kesal sekali. Lagi pula itu juga, kan milikku. Aku berhak memegang atau melakukan apapun di sana. Menutup wajahnya dengan bantal. Wina sudah kembali ke dalam kamar dengan segelas air mineral miliknya dan secangkir kopi hitam kesukaan suaminya. Bangunlah, aku membuatkan kopi untukmu. Meletakkan gelas di nakas. Kau tidak mau bangun. Sudah duduk di tepi ranjang. Apa dia tidur? Yang benar saja, baru kutinggal beberapa menit dia sudah tidur lelap begitu. Bangunlah. Tidak perlu pura-pura begitu. Aku membuatkan kopi kesukaanmu. Melepaskan bantal dari wajah Faro. Kau benar-benar tidur. Wina mengambil kesimpulan sendiri setelah melihat kedua mata Faro tertutup rapat. Terdengar suara dengkuran halus yang datang dari mulutnya. Rupanya tidurmu juga mendengkur. Orang tampan pun memiliki kelemahan juga. Aku pikir tidur orang tampan berbeda. Wina sudah berbaring di samping Faro, menatap wajah suaminya yang sedang tidur. Atau sedang pura-pura tidur. Entahlah. Hidungmu mancung sekali. Memainkan ujung hidung Faro. Bibirmu juga terlihat pas. Kenapa Tuhan memberi wajah setampan ini padamu? Apa ketika Tuhan sedang membagikan wajah tampan kau antre paling depan? Wina tertawa pelan. Dia geli sendiri mendengar kalimat yang keluar dari mulutnya. Wina menelan salivanya melihat ketampanan Faro tepat di depan matanya. Aku penasaran, anak kita kelak akan setampan apa?